sore hari ini saya percaya teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, sukacita. Dan mari teman-teman sebelum kita beribadah pada sore hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami mengucap syukur kalau kami bisa kembali lagi Tuhan beribadah Tuhan. Memuji Engkau Tuhan Yesus, mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini akan ada lawatan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Melalui sharing firman-Mu Tuhan kami akan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah menyediakan waktunya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita angkat satu pujian. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, menikmati kehadiran-Mu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Ajaib Engkau, ajaib, how great Thou art. How great Thou art. Oh, then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semuanya kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You.
kami Tuhan, untuk-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. But I be your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. But I be your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. But I be your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you, Lord. One more time. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Oh God. Holy, holy, holy. I want to see you. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. I want to see you. I want to see you. Shalom kawula muda yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi pada sore hari ini dengan hati yang tentunya berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih kemurahan-Nya. Kita bisa berada di sini kembali untuk kita menikmati bait-Nya. Kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyatukan hati kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, kawula muda yang hadir pada sore hari ini. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang masih tidak menentu ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kerinduan kepada setiap kami. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu, Tuhan berkati setiap kami tanpa terkecuali dengan pemahaman yang benar akan firman-Mu dan tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami rindu supaya hidup kami ini boleh menjadi hidup yang memberkati banyak orang. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati setiap kami tanpa terkecuali dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saya nggak tahu ini apa namanya, kalian ini baru selesai melakukan aktivitas apa, tetapi yang jelas di sore hari ini kita tetap bersukacita dalam kelelahan, dalam kepenatan ya, di situasi yang belum menentu ini, di mana kita masih belum bisa beribadah secara onsite. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Baik, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang satu hal. Dan ini rasanya kalau kita berbicara tentang pengendalian diri, kita sudah tahu arahnya kemana. Sore hari ini kita mau bersama-sama belajar, ya kita akan bahas, kita akan sama-sama mengupasnya tentang pengendalian diri, self control. Ya, kita akan melihat sebetulnya apa sih yang harus kita kontrol dalam hidup ini sebagai anak muda, ya. Menguasai diri dalam segala hal adalah kunci sukses. Ingat, menguasai diri ya dalam segala hal adalah kunci sukses. Dan saya percaya setiap anak muda di tempat ini ingin sukses. Ya, tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Nah, ternyata kalau mau sukses itu ada kuncinya, ya, ada kuncinya.
ternyata kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Titus 2 ayat yang ke-6. Yuk, yang ada Alkitab bisa dibuka Alkitabnya. Titus 2 ayat 6. Saya akan bacakan, ini sangat singkat ayatnya. Satu ayat saja. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Sekali lagi, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Orang yang bisa menguasai diri akan terhindar dari kesombongan dan keangkuhan. Ya, salah satu aspek dalam di dalam buah roh ya, dari buah roh adalah penguasaan diri. Pasti kita semua sudah hafal ya dari Galatia 5 ayat 23. Dan hal ini pun diajarkan oleh Paulus. Ya, penguasaan diri atau self control adalah kemampuan seseorang ya dalam mengendalikan dirinya sendiri, di mana kontrol perilakunya dipegang oleh diri sendiri, bukan orang lain. Kalau kita mau mengontrol diri kita, ya kita sendiri yang mengontrol, bukan orang lain, bukan guru kita, bukan orang tua kita, ya. Karena ini berhubungan dengan emosi, ya, dengan emosi. Penguasaan diri ini seringkali dimaknai sebagai kesabaran atau kerendahan hati, ya. Secara umum penguasaan diri ini sering diartikan sebagai kemampuan mengontrol diri secara fisik, ya. Baik secara fisik, psikologis, cara berpikir dan perilaku yang membawa kita ke arah positif. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dari hal-hal yang seharusnya membawa dampak yang positif buat diri kita dan juga buat orang lain, ya. Nah, diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Dalam kamus Alkitab sendiri, penguasaan diri dapat diartikan sebagai tindakan mengekang diri. Jadi kalau kuda itu kan ada ininya ya, ada alat yang untuk mengekang dia supaya ketika dikendarai ya oleh yang naikin kuda itu, jadi nggak kemana-mana, nggak liar kemana-mana, itu karena ada kekangannya gitu, ada kekangannya. Jadi keinginan duniawi ya, ada banyak sekali sih poin-poin yang bisa kita pelajari di dalam kita menguasai diri dalam self control ini. Tapi saya tidak akan membahas semuanya karena nanti waktunya tidak cukup. Tetapi ada beberapa hal yang penting khususnya untuk kita sebagai, kalian. Kalau saya sudah bukan muda lagi. Kalian sebagai anak muda ya. Sebagai anak muda ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengontrol diri. Dalam self control ini ada beberapa hal. Misalnya ada bagaimana kita mengontrol diri, keinginan merokok, minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Itu nanti ada di mana kita bisa mengontrol hal itu ya. Ketika hidup kita mengikuti keinginan daging, ya, kita kan masih terbuat dari daging. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang tidak, apa ya, istilahnya kalau orang bilang itu ini kan keinginan daging bukan keinginan roh gitu ya. Ini keinginan daging bukan keinginan roh. Maka hidup kita akan dikuasai oleh dosa yang dapat menghasilkan maut. Wow. Jadi kadang ada orang yang berpikir begini, saya kan masih terbuat dari daging. Jadi kalau ada keinginan duniawi ya karena saya masih terbuat dari daging gitu. Saya nggak bisa lepas dari itu. Kadang-kadang orang mengexcuse dirinya sendiri dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus, ya dalam Titus 2 ayat 6, menasehatkan anak muda untuk menguasai diri dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Bukan kamu harus menguasai diri dalam makanan, ya. Kamu harus menguasai diri dalam emosi kamu, bukan. Tapi dikatakan menguasai diri dalam segala hal, ya. Walaupun di sini dinasihatkan harus menguasai diri dalam
segala hal, tapi ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan bahwa penting sekali bagi anak muda untuk kita kuasai, ya. Kan tadi saya sudah sampaikan ada banyak sebetulnya, tapi ada beberapa saja yang rasanya ini penting sekali. Yang pertama adalah pikiran, menguasai diri dalam pikiran kita, penguasaan bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita secara baik. Ya, jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka kita tidak bisa menguasai tindakan kita. Kadang-kadang kalau ada orang yang timbul pikiran yang aneh-aneh gitu ya, karena kita tidak bisa menguasai diri, maka keinginan yang timbul adalah keinginan yang berbau-bau dosa gitu. Nah, ini anak muda sering sekali nih berpikir yang enggak-enggak gitu. Tidak bisa mengontrol pikirannya, tidak bisa mengontrol pikiran berhubungan dengan keinginan juga. Ya, keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik biasanya berawal dari pikiran, rasa benci, rasa dendam, keinginan-keinginan yang di luar ya kehendak Tuhan itu biasanya muncul dari pikiran kita. Ya. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk bisa mengontrol pikiran kita supaya apa yang kita lakukan, perilaku apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak jauh-jauh kemana-mana. Nah, kita bisa simpulkan ya, bila pikiran kita terus diisi oleh firman Tuhan, ya jangan diisi dengan hal-hal yang duniawi terus ya. Jadi kita harus bisa supaya pikiran kita itu terus diisi oleh firman Tuhan. Jadi segala perbuatan dan tindakan kita ini akan terarah dan terkontrol. Jadi bagaimana cara mengendalikan pikiran kita? Ya harus diisi dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak pernah mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka yang akan timbul adalah pikiran-pikiran jahat, ya, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Paulus berkata dalam suratnya di 2 Korintus 10 ayat 5, kami menahan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi menahan pikiran jahat, menahan rasa emosi kita yang timbul dari pikiran kita dan hati kita, ya. Menahannya dengan cara apa? Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, oke. Yang kedua, apa yang harus kita kendalikan sebagai anak muda? Lidah atau ucapan kita. Ya, nah akhir-akhir ini saya sering sekali sedih loh. Sedihnya apa? Banyak sekali bahasa-bahasa yang muncul di kalangan anak muda yang sebetulnya itu bahasa yang cuma plesetan, ya. Sepertinya tidak, itu bahasa yang bagus, bukan bahasa jorok gitu. Padahal itu bahasa jorok dan bahasa yang tidak bagus, tapi diplesetin gitu ya, diplesetin. Kadang-kadang saya melihat kalau saya melihat tayangan ada orang bermain game gitu, anak muda bermain game, itu kalau kalah atau kalau salah sasaran lalu yang keluar kata-kata yang tidak bagus, ya. Tidak bisa mengendalikan perkataannya. Tapi sebetulnya mengendalikan perkataan ini, ucapan kita bukan hanya mengucapkan kata-kata yang tidak bagus saja, tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri lewat perkataan, tidak bisa mengendalikan perkataan kita itu, kadang-kadang kalau kita senang ngomongin orang gitu ya. Ngomongin orang, kita bergosip, kita menghasut, kemudian kita memprovokasi orang gitu ya. Atau kita menjelek-jelekan orang, itu pertanda kalau orang sering melakukan itu berarti dia tidak bisa mengendalikan diri dalam perkataan dan ucapannya gitu. Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ya. Sekali lagi, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Maka dari itu penting untuk kita mengontrol setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita ini sudah membangun orang lain? Apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita sudah memberkati orang lain? Ataukah justru menyakiti orang lain? Itu yang perlu kita perhatikan. Ya, jangan sampai setiap kita bicara ada orang yang tersakiti. Setiap kita berkata-kata ada orang yang tersinggung. Ya, mari kita kontrol segala perkataan kita, segala ucapan kita. Supaya ketika kita mengatakan hal-hal
yang keluar dari mulut kita, banyak orang terberkati. Aduh, rasanya kalau dia udah ngomong itu adem gitu, nyes gitu ya. Jangan, aduh dia lagi gitu ya. Kalau ngomong omongannya nggak bener nih gitu. Itu yuk kita pakai segala ucapan yang keluar dari mulut kita ini untuk memberkati orang. Kalau kita bisa mengatakan hal-hal baik yang keluar dari mulut kita dan menjadi berkat buat banyak teman-teman kita, menjadi berkat buat para kawula muda yang lainnya, itu berarti kita sudah bisa mengendalikan diri dalam lidah dan ucapan kita. Ya. Rasul Yakobus mengibaratkan lidah kita ini seperti api. Ya, seperti api. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api. Wow. Ini peringatan buat kita semua ya sebagai anak-anak Tuhan nih. Kita itu punya jalan mulut kita ini sebagai jalan untuk kita mengucapkan kata-kata. Apakah kata-kata yang kita keluarkan ini kutuk atau berkat? Kadang-kadang saya sedih kalau ada anak-anak Tuhan yang keluar makian, keluar kutukan. Sementara di lain kesempatan mulut itu dipakai juga untuk memuji Tuhan gitu ya. Dipakai, kalau di gereja mulutnya dipakai untuk memuji Tuhan, ketika di luaran dipakai untuk maki-maki gitu ya. Itu menyedihkan sekali. Mari sebisa mungkin pergunakan dan kendalikan lidah kita. Gunakan perkataan kita untuk membawa berkat dan bukan kutuk. Baik, yang ketiga, apa yang harus kita kendalikan dari diri kita? Yang ketiga adalah mata. Ya, yang ketiga adalah mata. Tadi udah, yang pertama apa ya? Tadi ada yang pertama pikiran, yang kedua lidah atau ucapan, yang ketiga mata. Ya, kalau tadi lidah itu lidah tak bertulang, bisa ngomongnya bengkok-bengkok gitu. Tapi ini mata itu nggak tahu bertulang apa enggak. Ada tertulis mata adalah pelita tubuh. Nah ingat, mata adalah pelita tubuh. Iya loh, coba kalau kita merem, kita nggak bisa lihat apa-apa. Ya kan? Kalau kita merem kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi ketika kita melek, kita bisa lihat apa yang ada di sekitar kita. Apa yang ada di lingkungan kita. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Itu Matius 6 ayat 22 sampai 23 ya. Saya bacakan sekali lagi. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, ingat, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, ingat, mata. Jika kita tidak dapat menguasai mata kita, ingat ya, jika kita tidak bisa menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus ke dalam dosa. Benar loh, karena sekarang dunia ini kan beragam ya, hiburan bermacam-macam, ada banyak orang aneh-aneh yang bisa kita lihat lewat mata kita, ada tontonan-tontonan mana yang sebetulnya tidak bisa kita tonton, gak boleh kita tonton. Ya, ada banyak hal-hal yang di depan mata kita yang sebetulnya gak layak untuk kita lihat. Ya, nah kalau kita tidak bisa mengendalikan mata kita dengan benar, kita bisa terjerumus ke dalam dosa. Wow. Ketika kita tidak menguasai diri, maka firman Tuhan mengibaratkan seperti kota yang roboh temboknya. Nah ini ada di Amsal 25 ayat 28 mengatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Apa artinya? Ketika kita tidak menguasai diri, maka firman Tuhan mengibaratkan kita itu seperti kota yang roboh temboknya, maka musuh-musuh dapat menyerang kota tersebut. Sebaliknya ketika kita mau menguasai diri kita, maka musuh tidak dapat menyerang. Musuh tidak dapat menyerang. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, jadi jangan lagi sekali-kali bilang, aku kan masih terbuat dari daging.
Jadi aku boleh dong melakukan dosa, jangan mengexcuse diri seperti itu lagi. Karena dikatakan apa? Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, oleh apa? Oleh roh. Ya, oleh roh. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam roh. Kalau kita hidup di dalam roh, maka niscaya kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa memiliki self control yang bagus. Ya, kita bisa mengendalikan pikiran kita bisa mengendalikan lidah ucapan kita, dan juga kita bisa mengendalikan mata kita. Ya, mari sore hari ini kita sudah belajar bagaimana kita harus mengendalikan diri dengan baik, self control yang baik. Jadi kita melakukan firman Tuhan. Jangan lupa isi terus hidup kita dengan firman Tuhan, berdoa terus karena iblis itu mengancam di sekitar kita. Iblis itu mengaum-ngaum ya, mengintai terus di sekitar kita. Iblis itu akan terus mengincar kita, menunggu kejatuhan kita, supaya ketika kita lengah, tidak bisa mengontrol diri kita, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Itulah kegemarannya iblis. Iblis suka sekali kalau kita jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, mari isi pikiran kita, hati kita, hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa, kalau kita mengisi hari-hari kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa roh Allah bekerja di dalam hidup kita, kemudian hidup kita bisa dikendalikan oleh Tuhan. Kita mau belajar hidup dalam penguasaan diri, menghadapi setiap godaan. Kita mau menjaga pikiran, perkataan, dan mata kita. Supaya apa yang kita miliki ini ya bisa berguna buat orang lain dan juga memberkati orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan memberkati banyak orang dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita akan berdoa kiranya Tuhan memberkati kita dengan kemampuan untuk bisa mengendalikan diri dengan baik. Saya akan pimpin dalam doa dan nanti sekaligus saya akan doa berkat. Tuhan Yesus, seringkali kami merasa bahwa kami adalah orang yang masih terbuat dari daging, sehingga kami mohon permakluman dari Tuhan untuk diampuni ketika kami melakukan dosa dengan seenaknya. Ampuni kami Bapa, kami rindu supaya hidup kami ini boleh menjadi hidup yang memberkati banyak orang. Hidup yang menjadi kesukaan Tuhan. Kami rindu supaya takut akan Engkau senantiasa memenuhi hidup kami. Memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami, memenuhi jiwa kami. Kami mau supaya hidup kami dipimpin terus oleh Roh-Mu Tuhan. Supaya ketika ada iblis yang mengintai kami, kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami bisa mengendalikan diri kami, mengendalikan pikiran kami, mengendalikan mata kami, mengendalikan mulut, lidah, bibir kami. Dan kami menjadi orang-orang yang kuat. Kami tak tergoyahkan oleh karena Kristus ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak muda di GBI Geraha Raya dan juga anak remaja. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di masa-masa muda mereka, kiranya Tuhan memberkati, memakai mereka dengan luar biasa. Tuhan pakai lewat apapun yang mereka bisa kerjakan. Biar mereka boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Menjadi kebanggaan buat orang tua mereka. Menjadi kebanggaan bagi gereja. Juga menjadi kebanggaan bagi negara. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berhenti sampai di sini. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menolong untuk terus memberikan pemahaman-pemahaman baru bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah. Anak muda yang dikasihi Tuhan. Pulanglah sekarang dengan membawa berkat Tuhan yang menjadi bagianmu. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai
setiap anak muda hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.